Halo sahabat programmer, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami di channel Exoding. Kali ini kami akan banyak berbagi beberapa aplikasi yang premium seperti ada template Blogspot, kemudian template dari WordPress, kemudian ada plugin premium juga, software premium, dan source code. Nah, masih banyak lagi, nanti bisa kalian cek saja di website kami, yaitu exoding.eu.org. Nah, ini adalah website kami. Nah, sahabat programmer, agar kami terus berbagi dengan semangat, maka dari itu jangan lupa Anda subscribe channel kami, kemudian Anda like konten-konten kami, dan tentunya share. Dan semoga yang ada di channel kami ini bermanfaat bagi Anda semua. Nanti kalian jika butuh aplikasi bisa langsung kunjungi channel kami atau langsung ke website kami, karena tidak semua aplikasi kami review di channel YouTube kami. Mungkin ada sebagian yang kami langsung share di website kami. Untuk tutorial download, bagi kalian yang memang masih bingung bagaimana cara mendownload di channel kami dan di web kami, Anda bisa nanti cari di web kami ataupun di channel ini bagaimana cara mengunduh aplikasi di website kami. Halo, selamat datang kembali di tutorial lanjutan mengenai Vocacibity. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan soal. Mungkin ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Bagaimana sih kita membuat soal pada aplikasi ini? Untuk soal Vocacibity yang memang AKM itu support beberapa soal, artinya PG, esai, menjodohkan, kemudian isian singkat, ada pilihan ganda, multiple choice, dan lain sebagainya. Nah, kita akan nanti bahas satu persatu dalam pembuatan soal. Jadi tidak semua kalau saya tutorialkan dalam satu video, mungkin nanti kita akan durasinya lama dan kalian nanti untuk mencari-cari tutorial ini di menit keberapa. Nah, enggak, kita akan hanya satu video saja yang dibahas. Oke, kita akan buka dulu template Word-nya untuk pembuatan soal pilihan ganda terlebih dahulu. Pilihan ganda biasa ya. Nah, dalam pilihan ganda atau misalkan semuanya sih untuk template Word ini itu pasti kalian nanti akan terdiri tabel-tabel seperti ini. Ada tabel nomor, kemudian ada tabel soal, di sini ada tabel option, dan ini ada tabel jawaban. Nah, dalam misalkan penulisan soal, itu silahkan untuk template yang ini adalah bagian soal, isi soalnya. Option ini option ABCDE, ini tolong jangan dirubah ya. Kemudian untuk jawaban silahkan juga sama, ini adalah jawaban. Nah, apakah misalkan kita kalau menggunakan bold, kalau menggunakan italic ataupun underline ataupun warna, apakah akan terbaca nanti di sistemnya? Seperti itu, ini jelas akan terbaca ini jelas akan terbaca. Jadi ini kelebihannya, kalian tidak perlu memasukkan codingan apapun atau memakai rumus apapun. Kalau misalkan teks ini akan berwarna merah atau misalkan italic nanti yang tampil di web pun italic. Adalah italic. Kemudian ini juga option jawaban, misalkan mau seperti apapun silahkan, nanti akan tampilnya sama dengan seperti apa yang kita setting. Oke, kemudian selanjutnya ini yang catatan paling penting adalah ketika kalian misalkan dalam option ini di sini kan ada 5 option jawaban. Mungkin ini untuk setingkat SMA, SMK, MA, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau setingkat SMP, MTS ataupun lainnya? Misalkan paket B. Otomatis kan kalau setingkat SMP hanya 4 hanya 4 option yang digunakannya. Nah, ini saya peringatkan bahwa kalian cukup
tidak mengisi pada kolom jawaban E. Dan ini ya, option E ini, misalkan ini tolong jangan dihapus. Ya, ini tolong jangan dihapus jawabannya atau optionnya. Apalagi kalau kalian sampai menghapus kolom. Contoh kita misalkan mendelete kolom ini. Nah, di delete cell hanya menjadi 4 saja. Ini adalah sebuah tindakan yang salah. Salah banget dan salah banget. Jadi kalau misalkan hanya mau 3 option atau misalkan mau 2 option ya cukup seperti ini saja. Kolom C, D, dan E ini dikosongkan. Apakah nanti akan muncul A, B, C, D, E-nya? Itu jelas nanti tidak akan muncul di sananya ya. Karena ini sudah rumus ya, sudah template. Artinya apa? Ya sudah, jangan dihapus. Jadi cukup yang kalian isi hanya ini ya. Hanya hanya di soal sama di jawaban. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian mau menambahkan kolom baru? Ya, sebenarnya tinggal copy saja di sini. Akan copy ya, CTRL dan C plus C kemudian Ctrl V. Nah, ini berubah menjadi 41 ya. Kemudian ini jadi misalkan BB. Nah, seperti ini. Ini mau misalkan A, ini B, nah ini misalkan atau yang lainnya. Nah, seperti ini cara untuk menambahkan kolomnya. Dan tadi saya ingatkan bahwa ini kalau kalian misalkan ada 4 opsi jawaban ataupun kurang dari 5 opsi jawaban, tolong yang kolom ini ya di baris nomor kemudian di baris option itu kalian jangan dihapus. Apalagi kalau kalian menghapus selnya. Oke, ini bagaimana cara kalian menulis pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda biasa ya. Nah, di sini memang sudah dicontohkan. Ini adalah soal pilihan ganda semua. Ya, soal pilihan ganda semua. Nanti ini ada gambarnya seperti apa. Oke, mungkin nanti saya juga akan diterpisah gitu kan. Bagaimana sih cara memasukkan gambar dan agar memang gambar tersebut tidak terlalu besar, nanti saya akan berikan di tutorial terpisah ya. Nah, bagaimana cara penulisan di Excel untuk jawabannya? Nah, kita beralih penulisan jawabannya di Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel, kemudian fokus pada kunci jawaban. Kalau untuk pilihan ganda biasa, kalian hanya tinggal tuliskan jawabannya apakah A, B, A, C, D atau E. Ya, ini menggunakan huruf kapital. Nah, ini ingat kalau ini diketik ya, jangan misalkan kita sudah punya di Excel kita copy paste. Enggak, kadang-kadang itu tidak terbaca. Jadi kalian silakan ketik manual saja, ya, diketik manual. Kemudian untuk skornya silakan diatur tersendiri karena ini bisa disetting satu soal itu bisa dengan skor berbeda. Contoh soal pertama adalah nilainya itu 1, sedangkan skor yang kedua adalah 2. Nah, jadi silahkan ya, silahkan di setting, silahkan kalian setting. Kalau misalkan ini skornya adalah 5, jadi bisa-bisa ya. Ini untuk pilihan ganda ya seperti ini saja ya. Kalau misalkan ada 50 soal tinggal kita tambahin 41. Kemudian ini jawabannya apa? Jawabannya misalkan C ya. Ini skornya misalkan 2 dan lain sebagainya. Nah, jadi nantinya ya dalam kunci jawaban, sekali lagi dalam penulisan kunci jawaban dari pilihan ganda biasa ya, bukan multiple choice ya, atau pilihan ganda kompleks gitu istilahnya. Ini hanya ya seperti ini. Tulis silahkan kunci jawaban atau optionnya itu apa. Oke, mungkin ini dulu tutorial bagaimana menulis soal pilihan ganda pada Vocacibity. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Halo, terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami review, apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada Anda itu bermanfaat bagi Anda. Tentunya jangan lupa Anda subscribe, like, dan komen dari konten-konten kami, dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam programmer.